Halo, Sobat V, pada cerita film kali ini, Bang Bobi akan membawakan cerita horor yang berada di negeri Vietnam, dan menurut film ini, kejadiannya terjadi berdasarkan kisah nyata. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak kisahnya. Cerita film ini berawal dari sebuah desa kecil di negara Vietnam sekitar tahun 1990. Ini adalah Soi, dia adalah seorang gadis desa yang lugu dan mempunyai kekurangan fisik, tidak bisa berbicara atau bisu dan tidak bisa mendengar atau tuli. Di saat itu, Soi yang sedang mencuci baju, dan diganggu oleh anak-anak nakal, muncullah seorang laki-laki yang menarik hatinya Soi bernama Hui. Hui yang baru datang ke desa itu mengatakan kalau dia adalah seorang dukun yang dapat menyembuhkan penyakit, dan disambut oleh anak-anak di desa itu, dan juga menunjukkan tempat di mana kepala desa berada. Soi yang melihat Hui, bersikap sedikit malu-malu. Di malam harinya, Hui pun dicari oleh seorang anak kecil untuk mengobati salah satu penduduk desa yang kesurupan, dan kesakitan di bagian perut. Hal ini menarik perhatian dua orang pemuda desa yang suka mencari dan menggali harta di pinggiran sungai, yang bernama Tam dan Bab. Dengan kesaktiannya, Hui membuka perut pasiennya dengan tangannya sehingga membuat salah seorang warga yang hadir di situ mengatakan ilmu sesat. Tetapi, agar pasien itu sembuh dia pun mengalah, dan membuat kepala desa mengizinkan Hui untuk membuka praktek pengobatannya di desa itu. Pada keesokan harinya, Tam dan Bab yang sedang berebut harta hasil galian, dilempar lap oleh Soi dikarenakan ada seorang polisi datang yang menanyakan keberadaan Hui, untuk mendaftarkan dirinya di kelurahan. Dan di malam harinya, Hui bermimpi buruk tentang ibunya yang membuat dia terbangun, dan mendapat pesan dari gurunya tentang ilmu mengendalikan roh yang bernama Kumantong. Di hari berikutnya, Soi yang sedang mengerjakan tugasnya terkejut dengan datangnya Hui ke rumahnya dan mengajak kerja dengannya yang membuat hatinya Soi berbunga-bunga. Dengan sabar, Hui mengajarkan Soi ilmu pengobatannya, dari penyakit umum sampai penyakit yang melibatkan roh jahat. Karena jasanya yang membantu orang-orang di desa itu, Hui pun diberikan sebidang tanah dan rumah yang bekas pakai. Soi yang bekerja dengannya pun membantu memperbaiki rumah bekas itu, dan dia pun disindir oleh sepupunya tentang hubungannya dengan Hui. Karena sepupunya Soi yang bernama Gui mengajarkan dia cara mendekati Hui, dan Soi pun pergi berdua dengan Huin hingga menanyakan tentang tato ular yang ada di tangannya. Dengan penuh perhatian, Soi pun mendengarkan cerita Huin yang mengatakan kalau tatonya mengingatkan dia pada ibunya yang telah tiada, dan melukai dirinya hingga mati yang diakibatkan olehnya, yang dikarenakan digigit ular. Dan dia diselamatkan oleh seorang dukun yang menganjurkan dia agar belajar ilmu Kumantong yang membuat dia bisa berbicara dengan arwah ibunya. Con muốn chết nữa không? Di malam harinya, Huin meminta Soi untuk menyuntikkan bisa ular ke badannya yang sesuai petunjuk gurunya agar dia kebal oleh racun ular, dan bisa bertemu dengan ibunya. Setelah itu, Soi pun diminta menyuntikkan penawarnya ke paha Huin apabila dia akan mati, tetapi, Huin pun terbangun dari sakitnya terkena racun. Tidak lama kemudian, datanglah Sang, yang merupakan kepala desa, dan membawa temannya yang cantik bernama Sao.
Mereka meminta agar Huin memeriksa penyakit Sao yang ternyata dia disantet oleh orang yang iri kepadanya dikarenakan kecantikannya. Dengan santai, Huin mentato badan Sao dengan simbol anti-santet yang membuat Soi sedikit cemburu. Setelah Sao pulang, Soi pun menggoda Huin yang ditolaknya hingga tertidur. Di dalam tidurnya, Soi terbangun dan melihat dirinya setengah telanjang dan Huin melakukan ritual kepada dirinya. Alangkah terkejutnya Soi ketika dia terbangun di rumahnya, dan dia melihat ada Huin yang sedang melamar dirinya. Mereka pun akhirnya menikah dan hal ini membuat Soi bersedih campur bahagia. Kesedihannya dia dikarenakan Gui yang akan pergi ke kota besar, untuk mencari peruntungan hidup. Ketika di malam pertamanya, Huin bermimpi gurunya yang mengajarkan ilmu kumantong dengan membangun sebuah ruangan bawah tanah dan mencari seorang wanita sebagai korbannya. Dan juga, ketika Huin terbangun dari mimpinya dia pun langsung pergi membangun terowongan itu. Hari demi hari terus berlalu, sambil membantu pasien-pasiennya dia pun membangun terowongan itu untuk korban ritual ilmu mengontrol roh dari gurunya. Ketika 3 hari sebelum bulan purnama, Huin meminta Soi supaya menyalakan lilin di terowongan agar mempermudah pasien yang akan menjadi korbannya yang ternyata adalah Sao. Dengan tenang Huin meminta agar Soi keluar dan menunggunya hingga selesai. Tidak lama kemudian, Soi mendengar ada suara keras dari dalam rumah yang membuat dia penasaran hingga mengintip dari bawah tanah yang tiba-tiba. Setelah itu, Soi pun pergi ke atas dan melihat mayat Sai yang telah tertancap benda di tubuhnya, yang juga membuat dia ketakutan hingga melarikan dirinya ke sawah. Setelah Soi tertangkap oleh Huin, dia pun mencoba menjelaskan pada Soi tentang Sai yang akan merampoknya dan membuat dia terpaksa membunuhnya. Huin pun meminta agar Soi tidak mengadukan hal ini pada polisi yang bisa berakibat buruk pada dia, Soi, dan nama baik bapaknya. Pada keesokan harinya, Soi diminta keterangan oleh polisi tentang Sai yang ternyata dia adalah seorang pencuri yang dicari polisi seperti yang dikatakan oleh Huin. Setelah itu, mereka pergi ke warung untuk meminjam panci besar untuk merebus daging. Sekembalinya ke rumah, salah satu pasiennya Huin yang bernama Mui, berterima kasih dan menceritakan tentang ramuan yang diberikan oleh Huin untuk membalas mantan suaminya dan istri barunya yang keguguran akibat ramuan itu. Setelah Mui pergi, Soi membereskan altar yang membuat dia curiga dengan bau busuk yang tercium. Dengan penasaran, dia mencari-cari asal bau busuk itu hingga ke bawah tanah dan menemukan ada mayatnya Sai yang terkubur. Dan, ketika dia melihat ke dalam keranjang, Huin yang baru pulang mengantar Mui terkejut dengan terbukanya ruang bawah tanah, dan dia pun segera pergi memeriksanya. Sementara, Soi yang ketakutan segera lari melalui terowongan yang digali oleh Huin, berlari kembali ke rumah ayahnya. Di rumah ayahnya, Soi dipukul oleh Huin dan beralasan kalau ini adalah urusan rumah tangga mereka yang membuat ayahnya Soi tidak berdaya melihatnya. Sekembalinya Soi ke rumah Huin, Soi pun diancam dibunuh berikut ayahnya apabila dia mengatakan semua kejadian yang ada di rumahnya dan ini adalah demi mempelajari ilmu kumantong.
Di hari berikutnya, polisi mencurigai hilangnya Sai dan beberapa gadis yang ada hubungannya dengan kedatangan Huin ke desa itu. Sementara, Soi yang membawa panci untuk merebus daging terkejut dengan isi panci itu yang ada kepala manusianya. Huin yang kedatangan seorang pasien wanita yang bernama Yen dan meminta agar dia bisa mempunyai anak, membiusnya dan menidurinya. Tam dan Bab yang kebetulan sedang lewat melihat panci yang direbus di depan rumah Huin, dan membuka tutup panci itu yang diketahui oleh Soi. Sayangnya, mereka hanya melihat asap dan menduga kalau Huin sedang masak makanan lezat. Tanpa malu-malu mereka meminta agar ikut merasakan masakan Huin yang ditolak olehnya dengan alasan, dia membawa masakan itu besok ke warung tempat mereka biasa nongkrong. Setelah itu dengan munculnya bulan purnama yang dimana ilmu itu akan mendapat energi penuh, Huin melakukan ritual kumantongnya sesuai petunjuk gurunya yang ternyata gagal total. Dengan penasaran, dia mencoba kembali dan gagal lagi yang membuat dia mengamuk hingga menghancurkan altar sesembahannya. Pada keesokan harinya, ayahnya Soi datang mengunjunginya sambil membawa buah. Sementara, Huin sedang asik dengan Mui di dalam rumah. Ayahnya, yang kasihan melihat keadaan Soi menawarkan dia untuk kembali ke rumahnya, apabila Huin menceraikannya. Tetapi Soi mengatakan kalau dia baik-baik saja dan itu hanya pertengkaran suami istri biasa. Sementara, hubungan Mui yang semakin mesra, mendapat petunjuk ilmu kumantong dari Huin. Di malam harinya, Tam yang sudah curiga dengan gua kecil yang ada di dekat rumah Huin mencoba menyelidikinya, yang tiba-tiba dia terkena paku jebakan yang dipasang Huin. Huin yang waspada, membangunkan Soi. Sementara, Tam dengan penasarannya memasuki gua tersebut dan menyusuri terowongan itu, dijebak oleh Huin yang menunggu dan membiusnya. Di pagi harinya, penduduk desa menemukan Tam yang pingsan dengan kotoran sapi di mulutnya dan mereka pun memanggil Huin untuk menyembuhkan Tam. Setelah Tam sadar, dia langsung berlari ketakutan melihat Huin dan ditangkap hingga diancam akan dibunuh apabila dia mengatakan kejadian semalam. Mui yang mendapat petunjuk dari Huin untuk mempelajari ilmu kumantong, pergi menyusuri terowongan itu di malam harinya. Pada awalnya, Huin berpikir membuat Mui menjadi korban berikutnya, yang ternyata dia malah membawa temannya yang membuat Huin sedikit terkejut. Karena sudah telanjur, dia pun terpaksa mengajarkan ilmu kumantong itu kepada Mui dengan membunuh temannya dan mengajarkan ritual ilmunya pada Mui. Soi yang sudah hafal dengan kebiasaan Huin, mencoba mencari tahu barang yang disembunyikan Huin di lemari dengan mencuri kunci di lehernya Huin. Setelah dia berhasil membuka lemari Huin, ternyata semua ilmu kesaktiannya palsu dan merupakan akal-akalan yang membuat warga sakit dengan memanipulasi obat-obatan agar Huin terlihat sakti. Tidak lama kemudian, datanglah Yen yang dibarengin oleh Mui yang membuat Soi panik dan mengembalikan kunci itu ke leher Huin. Yen yang pernah dibius dan ditiduri oleh Hyun telah hamil. Pada awalnya, pasien itu meminta doa Huin agar hamil dikarenakan telah tidur dengan pacarnya. Tetapi setelah dia mengetahui kalau pacarnya tidak menidurinya, dia meminta Hyun untuk mengugurkan anak di kandungannya.
Perkara ini ditolak dengan Hyun yang dibantu dengan Mui yang mengatakan kalau Yen ingin mengugurkan kandungannya harus datang di malam hari melalui terowongan bawah tanah yang membuat Hyun terkejut. Setelah Yen pulang, Mui langsung dicekik oleh Huin dan nyaris membunuhnya. Mui dengan kepintarannya, mengajak Huin untuk bekerja sama, dengan memberikan dia dukungan uang. Soi yang melihat kesepakatan mereka, melaporkan perkara ini ke kantor polisi. Sayangnya, polisi tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Soi. Karena Soi takut ketahuan Huin, dia pun lari dari kantor polisi yang diikuti oleh Mui. Saat itu Soi sedang diperhatikan oleh Gui yang diketahui oleh Mui. Ketika malam tiba, Mui yang mempersiapkan pelarian mereka dan korban ilmu itu, didengar oleh Soi. Dengan santai Mui meminta agar Soi menyalakan lilin yang ada di terowongan itu. Tetapi, setelah Soi kembali ke rumah, Soi pun mencoba melarikan diri yang akhirnya ditangkap oleh mereka. Mui pun segera mengikat Soi di tiang dan Huin bersiap untuk membunuh korban berikutnya yang ternyata adalah Gui. Gui yang melihat Soi yang terikat segera pergi untuk melepas ikatannya Soi yang diserang dari belakang oleh Huin. Soi pun segera mencoba melepaskan ikatannya dengan korek api. Tetapi, sudah terlambat. Gui pun telah mati tercekik dan Soi pun segera menyerang Huin yang dibalasnya sampai pingsan. Ketika Soi sadar, dia melihat kepala Gui di atas piring dan Huin yang sedang melakukan ritual kumantong. Kematian Gui membuat Mui menyalahkan Soi yang membuat Gui terbunuh. Dan ketika dia hendak memukul Soi dihentikan oleh Huin. Tidak lama kemudian, muncullah Yen yang sedang hamil dan dia terkejut melihat kepala Gui hingga terjatuh ke bawah. Huin yang ikut terkejut segera mengejarnya ke bawah tanah dan kesempatan ini digunakan Soi untuk menjegal Mui dan memukulnya hingga pingsan. Sementara Hyun pergi menangkap Yen, Soi yang panik segera mencoba ritual kumantong itu. Setelah Huin balik, dia melihat Soi yang telah berhasil menguasai ilmu kumantong yang membuat dia berpikir kalau arwah ibunya telah masuk ke badannya Soi. Seperti anak kecil Huin pun menangis memeluk Soi yang dimanfaatkan oleh Soi untuk menusuk punggungnya dengan racun ular. Kesempatan ini membuat Soi menolong Yen untuk melarikan diri yang dihentikan oleh Huin. Tetapi Soi dengan ganasnya memukuli Huin, dan yang akhirnya dia bisa melarikan diri dengan Yen. Huin yang kesakitan segera mengambil obat penawar racun itu, sementara Soi yang berusaha lari, menganjurkan agar Yen menyembunyikan dirinya di dalam lumpur. Setelah itu, dia pergi memancing Huin agar mengejarnya. Huin yang melihat Soi langsung mengejarnya dengan berlari kencang. Dengan panik Soi pun pergi melarikan dirinya kembali ke rumah ayahnya. Di rumah ayahnya, Huin yang marah, mengancam membunuh ayahnya Soi, tetapi, ayahnya tidak takut dan dia berteriak-teriak ke tetangganya. Teriakannya membuat orang-orang desa pada berkumpul dan membuat Huin ketakutan hingga melarikan diri. Ayahnya Soi yang marah dan mengetahui kalau Gui telah dibunuh oleh Huin, mengejarnya hingga dipukuli oleh Huin dan untungnya ada kerumunan orang desa yang menangkapnya.
Pada awalnya mereka mengenali siapa Huin dan mencoba melepaskannya. Tetapi, Soi pun segera memberikan barang bukti kejahatan Huin yang membuat mereka diam. Setelah Huin tertangkap, mereka pun segera mencari Yen yang disembunyikan oleh Soi di lumpur. Dengan tertangkapnya Huin yang dihukum mati oleh pemerintah dan keterlibatan Mui yang dihukum penjara seumur hidup, maka berakhirlah cerita film ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini. Silakan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang berikutnya.